Jangan dong ketawa om-om gue kelihatan. Gue juga. Hai guys. Nama aku Aurel. Temen aku yang cantik Julita ini, ya Allah. Kamu harus baca. Aku Alicia Naya, aku temennya Aurel. Jadi kita tuh kenapa sih bisa Enggak sih, gue gak kenal. Gue cuma kenal sama lo. Kayak tiba-tiba aja pengen bikin video. Kayak ketemu di Iya, jalan. iya, ketemu jalan kayak bikin video bareng gitu. Jadi ini kira-kira tujuan kita bikin video ini tuh apa sih, Ral? Mungkin bisa lo kasih tahu nih. Kayak kita hari ini bakal ngomongin tentang seputaran gadis sampul, asik. Kita alhamdulillah 2020 terpilih menjadi finalis gadis sampul tahun 2020 bagi yang belum tahu nih guys. Habis itu di situ mungkin kalian kalau lagi nyari inspirasi gimana sih cara bikin video gadis sampul ya. Kita juga ada nih video Sharon Talita. Dia pemenangnya guys, juara 1. Keren banget. Yes, jadi kalau mau more detail dari Sharon saja. Kayaknya aku mau nanya dulu deh, Jal. Kamu kenapa pengen ikut dari gadis sampul deh? Aduh. Apa alasan kamu ingin menjadi? Kamu ngapain dah? Sok banget. Oke, jadi kalau aku sendiri nih, kenapa mau ikut gadis sampul? Awalnya tuh emang kita lagi pandemi ya guys, tahun 2020. Nah, aku tuh jujur aku pribadi waktu itu lagi sibuk untuk ngurusin kuliah. Tapi dibalik itu semua, aku mikir, oh mungkin ikut gadis sampul juga bakal lebih beneficial ya guys. Kayak oh di selang waktu sibuk gue ikut gadis sampul tuh mungkin bisa naikin personal branding gue. Terus akhirnya kayak oh ikut gadis sampul tuh bisa nemuin banyak pengalaman juga gitu. Kayak aku juga sama sih, relatif sama. Cuman mungkin faktor pendorong kita berdua kali ya yang bikin kita bener-bener pengen mau itu the fact that kita bareng. Bener. Iya kan? Jadi kayak kita awalnya, jujur aku ya, nggak tahu kalau kamu gimana, tapi kayak aku awalnya kayak agak malu-malu gitu. Soalnya kalau misalnya kita post di Instagram kan bakal dilihat kayak teman-teman, terus kayak like some teachers follow me on Instagram. so like, agak malu dikit gitu kan. Jadi kayak sebenarnya kita juga bareng sama teman kita satu lagi namanya Rezita Salsabila. Dia juga terpilih jadi gadis squad 2020. Ya jadi kita bertiga itu nyoba masuk bareng-bareng. Jadi kayak it's more apa ya? It gives us a sense of kayak comfort kalau misalnya teman-teman kita juga ikut. Kamu ingat gak like how you felt pas dapet pengumuman kayak lolos seleksi 500 di 50 terus 20? Oke, kalau aku sendiri nih, waktu itu kalau tahun lalu itu aku kurang tahu ya kalau regulasi tahun ini gimana. Tapi kalau tahun lalu itu 550 kamu nggak apa? Jadi pertama 500 besar dulu, 50 besar dulu, abis itu 20 besar. Apa yang bikin aku deg-degan banget itu tuh pas aku dari 500 besar on the way ke 50 besar. Itu gapnya kan lumayan gede ya. Jadi aku tuh hopeless banget, maksudnya bayangin aja itu 1 banding berapa gitu kan. 500 tuh kan apa ya, participants yang lumayan banyak gitu. Nah terus menuju 50. Jadi aku waktu aku pengumuman 50 besar, aku tuh lagi di Bali. Aku di tengah-tengah kafe nangis karena gak nyangka gitu loh. Maksudnya dari sekian banyak, kurang lebih tuh 400-an remaja-remaja yang talented banget nih menurut aku. Wah kok aku alhamdulillah bisa masuk 50 besar gitu. Aku sih jujur, aku juga cengeng orangnya. Kita kayak cengeng banget ya. No, but for real, aku itu lagi bimbel. Aku inget banget. Kamu kan tengah kafe, aku tengah bimbel. Jadi aku lagi bimbel. Terus kayak aku dapet kayak notif dari grup kita, grup teman-teman SMA kita. Kayak tening. Ya, so I checked it out. I took a peek. Jadi kayak ngeliat dikit gitu. Terus ternyata pengumuman 50 besar, itu dari 500 ke 50 besar. Terus aku kayak sok-sok pura-pura izin ke toilet kayak, aduh kak, aku boleh ke toilet bentar nggak? And then di toilet gue bener-bener kayak tremor banget, like my hands were shaking. I was just like gitu. I was reading through it. Terus kayak pas nemu nama aku, apalagi nama aku kayak paling akhir kalau nggak salah deh. Oh iya kan? aku juga Aurel Shalisha Adam. Terus itu aku demi Allah kayak langsung nangis kayak I was just like wah, like itu kayak shock banget sih menurut aku. Aku penasaran nih, waktu kita kan 20 besar ya. Waktu dari 50 ke 20 tuh perasaan kamu gimana? Itu jujur aku udah kayak tawakal banget sih ya. Kayak jujur sama. kayak soalnya I really felt that apalagi pas nonton interview live 50 besar. Aku nggak tahu kamu gitu juga atau nggak, tapi like I watched everyone's interview yang 50 besar itu. Itu aku langsung kayak wah gila, ini jawabannya kayak keren-keren banget. Terus kayak like
kayak pinter-pinter banget. And the thing with like 50 besar ini, aku kagum banget ya. Ya pastilah, not only are they so pretty, tapi mereka pinter-pinter banget. Jadi tuh bener-bener 3B ya, brain, beauty, behavior tuh ada semua ada. Aku juga kayak nggak tahu kalau misalnya lolos 20 besar ya alhamdulillah, kalau enggak ya gue juga nggak terlalu down banget, soalnya gue tahu my competition deserved it gitu loh. Benar. Ya kan? So, Itu sebenarnya apa yang gue rasain juga. Ya. Terus kamu gimana? Kalau gue ya dari 50 ke 20. Jadi kakak sepupu gue itu salah satu finalis Gadis Sampul tahun 2014. Nah, dia itu 2014 ini finalis aja tuh udah kayak pemenang, Rel. Jadi tuh bener-bener apa ya, dulu tuh belum COVID ya. Jadi tuh di karantina, ditaruh di hotel, grooming bareng sama finalis Gadis Sampul lainnya. Jadi bener-bener udah kayak pemenang. Nah, jadi di situ aku mikir, wah, untuk jadi salah satu finalis mungkin itu bukan suatu step yang gampang ya. Makanya dari 50 ke 20 tuh aku tuh juga sama kayak Aurel nih. Aduh, pasrah banget deh, ya udah kalau emang nggak masuk mungkin emang bukan jalannya, dan mungkin emang yang lain juga lebih bagus jawabannya, mungkin mereka juga lebih apa ya, lebih berbobot mungkinnya untuk jadi salah satu finalis. Nah, waktu itu aku ngeliat pengumuman jadi salah satu finalis itu lewat Instagram, kayak Aurel ngeliat semifinalis, jadi di slide gitu aku tuh paling pertama. What do you think your challenges were? Kayak yang paling besar menurut kamu? Sebenarnya challenge yang paling besar itu aku ngelawan diri aku sendiri sih. Maksud aku, aduh gimana ya? Serius nih omongannya nih, kita minum dulu. Kenapa lu? Ini ntar mau di-publish ya. Jadi kenapa diri gue sendiri? Karena sebenarnya tuh kita buat masuk ke ini kan beauty pageant ya, dimana kayak kita tuh compete bukan sama kepintaran seseorang doang, bukan cuma sama fisik seseorang juga, tapi personality orang juga. Kayak kok jadi gini, kita masuk ke Gadis Sampul, kita OTW masuk ke dunia entertainment. Nah, kalau misalnya kita belum bersih dalam artian kayak oh kita ini tuh sering banyak masalah dan lain sebagainya, berarti kita nggak bisa entertain orang lain, gitu kan. Jadi menurut aku tuh kita tuh pertama-tama kita harus bisa deal sama diri kita sendiri dulu, kita harus sayang sama diri kita sendiri dulu. Jangan kayak kita kayak gue jelek deh, aduh kayak gue gini-gini. Jadi itu sih guys, kalau diri aku sendiri gitu. Walaupun aku sendiri sekarang masih suka ngerasa nggak pede, tapi kadang emang harus dibuang jauh-jauh. Sampai gimana ya? Oke. Kalau aku jujur kayak ya aside from that, soalnya kan kita juga harus tackle with individual problem sendiri. Yang menurut aku faktor yang bener-bener bikin aku takut banget nggak lolos is the fact that kayaknya I feel like y'all could guess already, is the fact that my Indonesian is not that fluent. Kalau misalnya formal, kalau misalnya basa-basi kayak percakapan seharian itu kayak gue santai-santai aja kan bisa. Tapi when it comes to like actually like thinking and like answering questions in a way it's like it's perceived to be more intellectual and have depth, itu gue bener-bener nggak bisa bahasa ini. Kayak sekarang. Aku tuh ngeblank kalau misalnya ditanya bahasa Indonesia terus kayak harus jawab full Indo, itu gue ngeblank banget. So I feel like that's one of my biggest challenges is the fact that I feel like I'm linguistically challenged when it comes to kayak Indonesian, soalnya ya mungkin dari dulu aku kebiasaannya pakai bahasa Inggris, and it's sad soalnya Indonesia is supposedly my mother tongue, tapi masa nggak bisa gitu kan. Tapi nggak apa-apa kan guys, kalian coba ngomong di comment section down below ya guys, bilang komen Aurel nggak apa-apa gitu. Ketawa lu lah, bener-bener emang gitu guys. Tapi serius deh, kayak kita semua tuh punya charm masing-masing. Oh kemarin tuh gue habis ada kayak sempet ngobrol dikit sama Sharon ya. Kayak kita semua, gue ngeliat di story-nya Sharon, kita semua finalis Gadis Sampul 2019, 2020, 2000 berapapun, kita tuh punya charmnya masing-masing. Jadi kita semua nih intinya sih ya, kita semua Gadis Sampul ini emang punya karakteristik masing-masing gitu. Ya, jadi kalau misalnya kalian ngerasa kayak kalian udah mulai ngebandingin diri kalian sendiri ke orang lain, just know that each of you have your own unique charms. Kayak Chelsea bilang. Jadi kalian juga ya pede-pede aja, soalnya you have a lot that you can offer and bring to the table. Bener. Yes, because all of you are special in your own way. You make me feel special. Oh, ini gue juga pengen ngomongin ini Rel. Kayak kenapa sih kita tuh pengen bikin channel berdua, yang padahal kita juga bisa sih kayak bikin video sendiri. Maksudnya kan mungkin kita tuh ada optional, bisa bikin berdua, bisa bikin sendiri. Dan kenapa sih sekarang kita nih intro dari YouTube kita nih
pengen bikin berdua gitu. Nah, dari kamu dulu. Aduh, dari aku. Menurut aku sih literally the same reason as to why I joined Gatsam in the first place is because I have a friend. Mungkin in a world where you feel intimidated and you feel like lost, kadang just having a friend do things with you makes things feel like, oh, gini doang. Gitu. Oh, jadi gini doang. Jadi gini doang. Tapi ya gitu, like, Tapi bener. ya kan, kayak it's less intimidating and like honestly it's fun. And nih, menurut aku faktor terbesar yang bikin aku pengen banget bikin YouTube channel bareng Chelsea Alisha Naya ini is the fact that kita berdua bakal beda kota nanti. Spoiler nih. Aduh. aku bakal ngerantau ke Jogja. Nih anak UI Jakun ini bakal stay di Jakarta. Jadi I feel like with this ini bisa pegangan kita supaya kita bakal terus berteman even in the future. Bener banget. Oh, kamu bagus banget deh. Tapi beneran loh, aku tuh kadang suka kayak kamdong di bahasa Korea tuh artinya touch banget. Apa sih? Gimana bahasa Indonesia? Terharu ya. Terharu karena kadang tuh Aurel tuh kalau misalnya kayak words of affirmation tuh bagus banget sih. Nah, tapi nih kalau kalian mungkin mau lebih tahu pengalaman kita berdua tentang kuliah kita yang dari lokasi aja beda, dari lingkungan aja beda. Nanti kalian stay tune aja. Ada last words mungkin. Ini sih mungkin karena kita hari ini bertema gadis. Semangat buat kalian yang udah daftar. Thank you banget buat kalian. Aku apresiasi banget buat kalian yang berani untuk daftar ya. Maksudnya ini mungkin suatu hal yang challenging banget buat kalian. Tapi percaya sama aku, itu worth it banget kalau kalian nanti mungkin nanti bakal jadi salah satu finalis atau gadis squad. Kalian bakal dapat pengalaman yang luar biasa banget. Honestly, you guys are amazing. Keep doing what you're doing. Like, don't let anyone bring you down karena kalian itu special and really cool and really amazing in your own ways. Jadi semangat. We wish you the best of luck. Yay! Yeah, thank you guys for watching. Make sure to subscribe to this channel. Ya nggak sih kayak gitu? Follow our Instagram. Oh ya, Instagram itu wajib. Oke. Bye guys. Mwah.